Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar SBDP tema 2 subtema 2 yaitu properti tari. Tentu kalian sudah pernah melihat peragaan tari ya. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik serta dapat menyampaikan pesan yang dapat kita tangkap apabila didukung dengan adanya properti tari. Properti tari yaitu segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Selanjutnya kita lihat tujuan penggunaan dari properti tari. Yang pertama, memperindah tarian dan memperjelas tarian. Selanjutnya, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Sebagai contoh, tarian dengan tokoh Dewi biasanya menggunakan properti tari berupa mahkota, kalung, selendang, gelang. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan makna dan pesan tarian sehingga mudah dipahami oleh penonton. Nah, sekarang kita lihat contoh tarian daerah dan properti-properti yang digunakan. Tarian daerah yang pertama yaitu tari Rangguk Ayak yang berasal dari Jambi. Dapat dilihat dari gambarnya itu, properti yang digunakan yaitu rebana dan selendang. Nah, yang selanjutnya ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat yang menggunakan properti yaitu berupa piring. Yang selanjutnya ada tari kipas Pakarena yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya, properti yang digunakan yaitu adalah kipas. Contoh yang terakhir yaitu tari Bondan yang berasal dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan yaitu kendi, payung, selendang, dan boneka bayi. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tarian daerah dan properti yang digunakannya. Tentu saja masih banyak sekali tarian daerah serta properti-properti yang digunakan. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Bentuk karya tari ini perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton. Yang kedua adalah memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih adalah tari berpasangan, maka pilihlah karya tari yang berpasangan. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Yang keempat yaitu memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima yaitu menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dalam bentuk kaset, CD, maupun yang lebih praktis yaitu kita bisa mendownload lagu maupun iringan musiknya. Nah, yang terakhir yaitu memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus disesuaikan dengan tema dari tarian tersebut. Oke, sekian penjelasan mengenai properti tari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.